Buku cerita bergambar dari kain. Tragedi bom atom Nagasaki. Suatu hari yang tidak terlupakan di musim panas, 9 Agustus 1945, oleh Hokubu Yurinokai. Fat Man, jenis bom atom Nagasaki. Panjang 3,5 meter, diameter 1,5 meter, dan berat 4,5 ton. Menjelang kalah Perang Dunia Kedua Front Asia Pasifik pada tanggal 9 Agustus 1945 pukul 11:02, pesawat pengebom B-29 milik tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki, setelah sebelumnya menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Awan jamur raksasa. Bom atom yang dijatuhkan dari ketinggian 10.000 meter di atas kota Matsuyama meledak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Seketika terbentuklah bola api raksasa diameter 280 meter, suhu permukaan 6.000 sampai 7.000 derajat Celcius, diikuti dengan terbentuknya awan jamur raksasa. Selanjutnya terjadi jalaran gelombang kejut yang sangat dahsyat, jalaran panas, dan radiasi bahan radioaktif. Daerah yang tertutup oleh gumpalan awan raksasa menjadi gelap. Di daerah sekitar pusat ledakan, semua bahan yang mudah terbakar menjadi terbakar, seperti penduduk kota Nagasaki, orang asing, kuda, sapi, anjing, kucing, burung kecil, serangga, tanaman berbunga, rumput, dan pohon. Genteng yang mendidih terbakar, batu yang menjadi hitam karena hangus terbakar, menunjukkan dahsyatnya akibat ledakan bom atom tersebut. Pada saat itu, dari 240.000 penduduk kota Nagasaki, 73.884 orang meninggal dunia, dan 74.909 orang menderita luka ringan dan berat. Kota yang bersejarah ini terkena ledakan dahsyat dan dalam sekejap menjadi hancur berantakan. Posko bencana bom atom. Berikut adalah suasana di pos komando di kota Nameshi yang terletak di sebelah utara kota Nagasaki. Terdapat pasien yang menangis keras di atas meja operasi karena dioperasi tanpa dibius. Orang dengan luka bakar parah terkena jalaran panas. Orang yang tubuhnya berlumuran darah akibat terkena serpihan kaca jendela yang pecah karena jalaran gelombang kejut. Suatu pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh siapapun, suasananya seperti di neraka. Berdoa dengan merapatkan kedua buah telapak tangan. Hari demi hari, jumlah orang yang meninggal dunia semakin bertambah. Setiap hari berlangsung pembakaran mayat di tanah-tanah kosong. Terdapat mayat yang dibakar oleh keluarganya sendiri, mayat yang diantarkan kepergiannya oleh sahabatnya, atau mayat terlantar. Di suatu senja yang panas, terdapat mayat gadis remaja yang akan dikremasi. Mereka memakai kimono terbagus dengan wajah dirias. Mereka terlihat sangat cantik. Pembangunan Katedral Urakami. Katedral selesai dibangun pada tahun 1925, tahun ke-14 zaman Taisho. Umat Kristen di Nagasaki dapat mempertahankan keyakinannya selama 250 tahun dari penyiksaan, gerakan anti-kristenisasi,
karena percaya dengan kasih Tuhan. Selanjutnya, mereka membangun katedral secara bertahap selama lebih dari 30 tahun. Terdapat 2 buah lonceng Angelus buatan Perancis pada menara tertingginya. Katedral ini pernah diberitakan sebagai salah satu gereja terbesar di Asia Timur. Musnahnya Katedral Urakami. Pada hari naas, tanggal 9 Agustus pukul 11:02, Katedral Urakami yang terletak 500 meter dari pusat jatuhnya bom atom bersama umat yang sedang berdoa di dalamnya dan 2 kubah menara lonceng yang beratnya 50 ton musnah terbakar akibat jalaran gelombang kejut dan jalaran panas. Diberitakan, umat Kristen yang tinggal di daerah ini pada saat itu berjumlah 12.000 orang dan sekitar 8.500 orang meninggal dunia karena ledakan bom atom tersebut. Ninotori dan pohon kamper raksasa di kuil Sanno. Gerbang kuil kedua atau Ninotori terletak 800 meter dari pusat jatuhnya bom atom. Akibat jalaran gelombang kejut yang dahsyat, salah satu tiang penyangganya yang terletak dekat dengan pusat jatuhnya bom atom tumbang, sedangkan tiang penyangga lainnya tetap tersisa. Bagian teratas dari tori atau kasagi bergeser sejauh 5 cm karena tekanan angin. Nama-nama donor untuk pembuatan Ninotori yang tertulis pada tiang penyangganya hilang terhapus karena jalaran panas, dan sebagian nama donor lainnya meleleh menjadi tidak terbaca. Di pintu masuk kuil Sanno terdapat 2 buah pohon kamper raksasa yang berumur 500 tahun. Tinggi pohon lebih dari 20 meter dan keliling batangnya sekitar 8 meter dan 5 meter. Akibat ledakan bom atom, cabang dan daunnya beterbangan. Batangnya menjadi hitam hangus terbakar dan terbelah. Pohon yang diperkirakan mati ini bertunas kembali pada bulan Oktober. Tumbuh kembalinya pohon ini memberikan semangat kepada penduduk untuk bangkit membangun kota pasca tragedi bom atom. Patung perdamaian. Patung ini merupakan simbol dari kasih Tuhan dan belas kasih Buddha. Tangan kanannya yang diangkat vertikal ke atas melambangkan ancaman bom atom, sedangkan tangan kirinya yang membentang horizontal melambangkan perdamaian. Kelopak mata yang sedikit tertutup melambangkan doa untuk para korban bom atom agar dapat beristirahat dengan tenang. Kami bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan berdoa semoga tercipta dunia yang damai tanpa senjata nuklir. Alasan pembuatan buku cerita tragedi bom atom Nagasaki. 9 Agustus 1945, tepat pukul 11:02, saya berada di suatu tempat yang berjarak 4,2 km dari pusat jatuhnya bom atom. Saat itu, saya sedang bermain di sebuah gubuk besar yang letaknya di depan bunker di puncak gunung. Saya duduk di kelas 2 SD berumur 7 tahun dan sedang libur musim panas. Langit bercahaya terang dengan tiba-tiba. Beberapa orang bapak-bapak berteriak, "Tiarap!" Dan saya pun segera tiarap. Selanjutnya, dalam perjalanan pulang ke rumah di sore hari, saya melihat awan besar berlapis-lapis yang menyeramkan. Kejadian ini
masih segar dalam ingatan saya. Bertahun-tahun berlalu sejak tragedi tersebut. Pada tahun 2009, entah mengapa saya menjadi sering bertemu dengan kelompok pencerita tragedi bom atom Nagasaki. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2011, pukul 14:26, terjadi bencana alam dahsyat di wilayah Tohoku. Keadaan kota-kota yang hancur oleh gempa bumi dan tsunami ini, yang diperkirakan muncul sekali dalam 1000 tahun, diberitakan oleh stasiun televisi. Pusat pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang dioperasikan oleh perusahaan listrik Tokyo meledak dan mengakibatkan kebocoran radioaktif. Sungguh suatu kejadian di luar perkiraan yang tidak diinginkan. Walaupun bencana alam ini di luar dugaan, kita sebaiknya tidak mengabaikan kekuatan alam. Sejak peristiwa bencana alam ini, keinginan saya untuk membuat buku cerita tentang tragedi bom atom Nagasaki semakin kuat. Wakil dari Hokubu Yuri no Kai, Yoshiko Sakai.